kita harus percaya kepada yang gaib, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kepada dan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam lanjutan kajian kitab tafsir Al-Quran Al-Qurtubi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Baqarah ayat ketiga, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas 7 masalah dari 25 masalah tentang pembahasan surat Al-Baqarah ayat ketiga. Untuk mengingatkan kembali, maka saya akan bacakan firman Allah surat Al-Baqarah ayat ketiga tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Masalah yang ke-8 yang berkaitan dengan pembahasan surat Al-Baqarah ayat ketiga ini adalah apabila iqamah dikumandangkan maka tidak boleh lagi salat sunnah. Jadi apabila iqamah dikumandangkan, maka tidak boleh lagi salat sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza uqimatis shalah fala salata illal maktubah." Apabila iqamah salat dikumandangkan, maka tidak ada salat sunnah kecuali salat wajib. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim yang dibahas dalam pembahasan tentang salat musafir dan qasar salat. Jadi baginda Rasulullah menjelaskan bahwa idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah. Apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak ada salat kecuali salat yang wajib. Namun apabila seseorang sedang melakukan salat lalu iqamah dikumandangkan, maka dia tidak boleh menghentikan salatnya. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, وَلَا تُبَطِلُوا أَعْمَالَكُمْ, dan janganlah kamu merusak pahala amal-amalmu. Surat Muhammad ayat 33. Khususnya apabila dia telah sholat 1 rakaat. Namun ada yang mengatakan bahwa dia harus menghentikan sholat berdasarkan keumuman lafaz hadis. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya adalah apabila iqamah ada 2 pendapat nih. Ketika dia misalnya sedang melaksanakan sholat sunnah dan kemudian iqamah, maka pendapat pertama dia harus merampungkan sholat sunnahnya. Dan pendapat yang kedua adalah dia menghentikan sholatnya. Nah, kalau Al-Fakir berpendapat tentunya adalah sempurnakan sholat sunnahnya namun agak dipercepat. Ya, dan juga seharusnya setiap masjid zaman sekarang ini kan sudah ada waktu iqamah berapa menit. Jadi Al-Fakir fikir itu bisa diperkirakan kapan bisa melaksanakan sunnah dan kapan tidak bisa melaksanakan sunnah berdasarkan waktu yang diberikan oleh masjid-masjid tersebut. Jadi kalaulah memang terlanjur melaksanakan sholat sunnah, maka sholat sunnah disempurnakan tetapi dipercepat. Itu adalah pendapat dari Al-Fakir. Kemudian setelah dikumandangkan qomat, itu jelas tidak ada sholat sunnah kecuali sholat wajib. Artinya enggak lagi ada sholat sunnah. Maka setelah qomat langsung dilaksanakan sholat wajib. Ya, seperti itu. Lalu masalah yang ke-9. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang masuk masjid dan belum melakukan sholat sunnah subuh. Ketika itu iqamah dikumandangkan. Nah ini, para ulama ada beda pendapat tentang orang yang masuk masjid dan belum melaksanakan sholat sunnah subuh. Jadi ada yang namanya qabla subuh. Ya, melaksanakan sholat sunnah subuh atau qobliyah subuh. Ya.
Ketika itu iqamah dikumandangkan, jadi dia terlambat untuk melaksanakan sholat qobliyah. Malik berkata, dia harus masuk sholat bersama imam dan tidak boleh melakukan sholat sunnah subuh. Jika dia belum masuk ke dalam masjid, maka jika dia tidak takut tertinggal satu rakaat, maka hendaklah dia melakukan sholat sunnah di luar masjid. Jadi jika dia belum masuk ke dalam masjid, maka jika dia tidak takut tertinggal satu rakaat, maka hendaklah dia melakukan sholat sunnah di luar masjid. Jadi bagi orang yang rumahnya dekat, kemungkinan qobliyah atau sholat sunnah sebelum subuh itu, sebelum sholat wajib di subuh itu, maka dilaksanakan bisa sholat di rumahnya. Tidak boleh melakukannya di halaman masjid yang biasanya di sana dilakukan sholat Jumat dan masih berhubungan dengan masjid. Jadi seperti itu. Jadi tidak boleh melakukannya di halaman masjid yang biasanya di sana dilakukan sholat Jumat dan masih berhubungan dengan masjid. Jika dia takut ketinggalan rakaat pertama, maka hendaklah dia masuk dan sholat bersama imam. Kemudian dia boleh melakukan sholat sunnah subuh ketika matahari telah terbit. Ini pun jika dia mau. Sholat sunnah subuh setelah terbit matahari lebih aku sukai dan lebih baik daripada tidak dilakukan sama sekali. Nah, ini imam pendapat daripada Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahwa apabila tertinggal sholat sebelum subuh atau sholat qobliyah subuh, maka ketika itu sudah qomat. Maka yang terbaik kata Imam Malik, dia adalah melakukan sholat subuh dulu bersama dengan imam, kemudian ketika sudah terbit matahari, ya dia melakukan sholat sunnah subuh qobliyah. Ini katanya lebih disukai dan lebih baik daripada tidak dilakukan sama sekali. Kemudian Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, jika dia takut ketinggalan 2 rakaat dan tidak mendapati imam sebelum selesai ruku dan ruku kedua, maka dia harus masuk bersama imam. Jika dia dapat memperkirakan akan mendapatkan rakaat maka dia boleh sholat sunnah 2 rakaat subuh di luar masjid. Kemudian dia masuk bersama imam. Nah, seperti ini juga yang dikatakan oleh Al-Auza'i. Namun Al-Auza'i membolehkan melakukan 2 rakaat sunnah subuh di dalam masjid selama orang tersebut tidak takut ketinggalan rakaat akhir bersama imam. As-Sawri berkata, jika takut ketinggalan 1 rakaat, maka dia harus masuk bersama jamaah yang lain dan tidak boleh melakukan sholat sunnah subuh. Jika tidak takut, maka dia boleh melakukannya sekalipun sudah masuk ke dalam masjid. Hasan bin Hai, dikatakan juga Ibnu Hayyan, berkata apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat sunnah kecuali 2 rakaat sunnah subuh. Asy-Syafi'i berkata, barang siapa yang masuk ke dalam masjid dan iqamah sholat sudah dikumandangkan, maka dia harus masuk bersama imam dan tidak boleh melakukan sholat sunnah subuh, baik di luar maupun di dalam masjid. Seperti ini pula yang dikatakan oleh At-Tabari, Ahmad bin Hambal dan Malik menurut salah satu riwayat darinya. Pendapat terakhir inilah yang benar berdasarkan sabda baginda Rasulullah SAW. Apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Hukum 2 rakaat sunnah subuh adalah ada yang mengatakan sunnah, keutamaan atau dianjurkan. Namun dalil yang diterima ketika terjadi pertentangan adalah dalil sunnah. Di antara dalil perkataan Malik dan Abu Hanifah tentang sholat sunnah subuh setelah iqamah dikumandangkan adalah apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa dia pernah datang sementara imam sedang sholat subuh, maka dia sholat sunnah di kamar Hafsah, kemudian baru dia sholat bersama imam. Sedangkan dalil As-Saudi dan Al-Auza'i adalah apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa dia pernah masuk masjid saat iqamah telah dikumandangkan. Dia sholat 2 rakaat sunnah subuh di belakang sebuah tiang di dalam masjid. Kemudian baru dia masuk sholat di dekat Huzaifah dan Abu Musa. Mereka yang memegang pendapat ini berkata, apabila boleh menyibukkan diri dengan sholat sunnah dari sholat wajib di luar masjid, maka boleh juga di dalam masjid. Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Malik bin Buhainah. Dia berkata, iqamah sholat subuh telah dikumandangkan. Ketika itu Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki sholat saat muazzin mengumandangkan iqamah. Maka beliau bersabda, apakah kamu sholat subuh 4 rakaat? Ini adalah pengingkaran dari Rasulullah SAW terhadap sholat sunnah yang dilakukan oleh laki-laki tersebut di dalam masjid saat imam sedang sholat.
Riwayat ini juga dapat dijadikan dalil bahwa 2 rakaat subuh yang dilakukan pada waktu itu adalah sah. Sebab Rasulullah SAW tidak menghentikan salat laki-laki tersebut, padahal beliau bisa saja melakukannya. Wallahu a'lam. Nah, berkaitan dengan masalah yang ke-9 ini, maka Al-Fakir berpendapat bahwa ketika sudah iqamah, maka tentunya tidak ada lagi sholat sunnah, kecuali adalah sholat wajib. Entah itu waktu subuh ataupun waktu-waktu yang lainnya. Dalilnya apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda, "Idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah." Apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Maka bagi al-fakir tentunya adalah lebih baik ketika misalnya salat sunnah itu hendaklah memperhitungkan waktu iqamah. Jangan sampai ketika iqamah sudah dekat dia baru melaksanakan salat-salat sunnah. Baik itu salat sunnah misalnya tahiyatul masjid ke atau salat-salat sunnah misalnya qobliyah subuh kah atau lain sebagainya dari salat sunnah. Maka harus diperhitungkan jangan sampai kemudian yang sunnah mengalahkan yang wajib. Demikian pendapat dari Al-Fakir berkaitan tentang masalah yang ke-9 ini. Lalu masalah yang ke-10. Makna utama sholat dalam bahasa adalah doa. Sholat diambil dari kata shalla yusalli. Apabila seseorang berdoa. Di antara contohnya sabda Rasulullah SAW. Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib. Fa in kana muftiran falyat'am wa in kana sha'iman falyusal. Apabila salah seorang dari kalian diundang untuk menyantap sebuah hidangan, maka hendaklah dia memenuhinya. Jika dia sedang tidak berpuasa, maka hendaklah dia memakannya. Dan jika dia sedang berpuasa, maka hendaklah dia mendoakannya. Maksudnya berdoa untuk orang yang mengundangnya. Sebagian ulama berkata sesungguhnya yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah sholat yang sudah dimaklumi. Artinya hendaklah dia sholat 2 rakaat lalu pergi. Namun pendapat yang pertama mendoakannya lebih populer dan dipegang oleh mayoritas ulama. Ketika melahirkan Abdullah bin Zubair, Asma mengirim anaknya tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asma berkata, kemudian beliau mengusapkan tangan beliau dan salat, artinya berdoa untuknya. Jadi berdoa untuk anak Asma, ya, yaitu Abdullah bin Zubair. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Washalli alaihim," dan mendoalah untuk mereka. Surat At-Taubah ayat 103. Suatu kaum berkata, salat diambil dari kata as-shalah yang berarti urat yang berada di bagian tengah punggung dan terbagi 2 di bagian ekor. Salat juga diambil dari kata al-musalli pada balapan kuda, yang berarti kuda yang berada di urutan kedua. Mungkin karena sholat menempati tempat kedua pada rukun iman setelah mengucap syahadat. Atau karena orang yang ruku melipat punggungnya. Sebab as-shalah juga berarti pangkal ekor pada kuda. Ali radhiyallahu an pernah berkata, Rasulullah SAW terdahulu dan diiringi oleh Abu Bakar. Kemudian di urutan ketiga adalah Umar. Ada lagi yang mengatakan bahwa as-shalah berarti al-luzum, menepi. Contohnya soliya bin nar, apabila tetap berada di dalam api. Contohnya lagi firman Allah Azza wa Jalla, tasla naran hamiyah, memasuki api yang sangat panas, ini neraka. Berdasarkan ini, sepertinya makna salat adalah menepati ibadah berdasarkan apa yang telah diperintahkan Allah Azza wa Jalla. Ada juga yang mengatakan bahwa salat diambil dari shallaitul audu bin nar. Jadi shallaitul audu bin nar. Apabila aku ingin melenturkan tongkat kayu dengan cara dipanaskan. Sepertinya orang yang melakukan salat meluruskan dirinya, melenturkan dan menundukkannya dengan salat. Selain berdoa, selain berarti doa, salat juga berarti rahmat. Contohnya, Allahumma salli ala Muhammad. Al-hadis. Salat juga berarti ibadah.
Contohnya firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma kana salatuhum indal bait." Sembahyang mereka di sekitar Baitullah. Kemudian maksudnya adalah ibadah mereka. Salat juga berarti salat sunnah seperti dalam firman Allah Azza wa Jalla, "Wa amur ahlaka bis-salat wa'mur ahlaka bis-salat." Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat. Jadi salat juga berarti tasbih. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah. Surat As-Saffat ayat 143. Maksudnya termasuk orang-orang yang salat. Contohnya lagi subhah ad-duha, salat duha. Ada yang mengatakan bahwa takwil firman Allah Azza wa Jalla tentang perkataan malaikat, "Nusabbihu bihamdik," bertasbih dengan memuji engkau, adalah kami sholat. Sholat juga berarti bacaan seperti dalam firman Allah Azza wa Jalla, "Wala tajhar bisolatika," dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu. Surat Al-Isra ayat 110. Sholat juga berarti tempat sholat. Ini dikatakan oleh Ibnu Faris. Ada juga yang mengatakan bahwa salat adalah isim alam yang digunakan untuk nama ibadah salat. Sebab Allah Azza wa Jalla tidak pernah melewatkan satu masa tanpa suatu syariat. Dan tidak pernah menetapkan satu syariat tanpa salat di dalamnya. Ini disampaikan oleh Abu Nasr al-Qushairi. Imam Qurtubi mengatakan bahwa berdasarkan perkataan ini, maka tidak ada pengambilan kata bagi kata sholat. Namun berdasarkan perkataan jumhur, ada perincian sebagai berikut. Nah, perinciannya sebagai berikut. Masalah yang ke-11. Para ahli usul berbeda pendapat apakah arti sholat ditetapkan seperti arti arsalnya dalam syariat. Begitu juga iman, zakat, puasa, dan haji. Dan berubah hanya apabila berdasarkan syarat dan hukum syariat. Ataukah syarat dan hukum syariat yang menentukan artinya? Maka jawaban yang pertama adalah yang paling benar. Sebab bahasa syariat adalah bahasa Arab dan Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang jelas. Akan tetapi orang Arablah yang membuat nama-nama seperti dhabbah dipergunakan untuk setiap yang melata. Kemudian adat kebiasaan menghususkannya dengan binatang. Begitu juga adat kebiasaan syariat membuat nama-nama. Wallahu a'lam. Lalu masalah yang ke-12, diperdebatkan tentang maksud salat di dalam ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa maksud salat di dalam ayat ini adalah salat wajib, dan ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah salat wajib dan sunnah. Inilah yang benar, sebab lafaz itu umum, dan orang yang berlindung dari api neraka haruslah melakukan keduanya. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, maka as-shalah di sini maknanya adalah salat yang wajib dan salat sunnah. Lalu masalah yang ke-13 adalah salat merupakan pintu rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-sholati," dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat. Surat Thaha 132. Akan datang penjelasannya dalam penjelasan surat Thaha insyaallah. Salat juga merupakan penawar sakit perut dan lain-lain. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersegera melakukan sesuatu, maka aku pun bersegera melakukan sesuatu. Lalu aku salat, kemudian aku duduk. Ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menoleh ke arahku dan bersabda, "Apakah perutmu sakit?" Aku berkata, "Benar wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Berdirilah, lalu salatlah. Sebab sesungguhnya dalam salat itu ada penawar." Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa apabila suatu perkara membuat Rasulullah SAW berat atau sulit, beliau segera melakukan salat. Lalu masalah yang ke-14. Salat tidak sah kecuali dengan syarat dan kewajibannya. Di antara syarat salat adalah bersuci. Insyaallah akan datang keterangan hukum bersuci dalam surat An-Nisa dan Al-Maidah. Dan menutup aurat. Ini pun akan datang keterangannya dalam surat Al-A'raf insyaallah. Sedangkan kewajiban sholat adalah menghadap kiblat, niat takbiratul ihram sambil berdiri, membaca Al-Fatihah sambil berdiri, ruku dan tumanina, mengangkat kepala dari ruku dan i'tidal, sujud dan tumanina, mengangkat kepala dari sujud, duduk antara dua sujud dan tumanina, sujud kedua dan tumanina.
Dasar kewajiban-kewajiban ini adalah kisah Abu Hurairah radhiyallahu an tentang seorang laki-laki yang diajari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia keliru dalam melakukan salat. Beliau bersabda kepada laki-laki tersebut, "Idza kumta ila sholati fa'asbighil wudu'a, thumma istaqbilil qiblah, thumma kabbir, thumma qara' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, thumma raka' hatta tatma'inna raqi'an, thumma rafa' hatta ta'tadila qa'iman, thumma isjud hatta tatma'inna sajidan, thumma rafa' hatta tatma'inna jalisan." Summa fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Apabila kamu berdiri untuk melakukan sholat, maka sempurnakanlah wudhu. Kemudian menghadaplah ke kiblat. Kemudian bertakbirlah. Kemudian bacalah apa yang mudah kamu baca dari Al-Quran. Kemudian rukulah hingga kamu tenang dalam ruku. Kemudian angkat kepalamu hingga kamu berdiri tegak. Kemudian sujudlah hingga kamu tenang dalam sujud. Kemudian angkat hingga kamu tenang dalam duduk. Lakukan seperti itu dalam seluruh sholatmu. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Ya, dari hadis riwayat Muslim. Asal hadis ini adalah dari Rifa'ah bin Rafi yang diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dan lainnya. Para ulama kita berkata, sabda Rasulullah SAW itu menjelaskan rukun-rukun salat. Beliau tidak menjelaskan tentang iqamah, mengangkat tangan, penentuan bacaan, takbir perpindahan, tasbih dalam ruku dan sujud, duduk istirahat, tasyahud, duduk antara, duduk akhir dan salam. Tentang berdiri dan penentuan membaca Al-Fatihah telah dipaparkan. Sedangkan mengangkat tangan menurut sekelompok ulama dan mayoritas ahli fikih tidak wajib. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dan Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu an. Daud dan sebagian sahabatnya berkata bahwa mengangkat tangan wajib ketika takbiratul ihram. Sebagian sahabatnya berkata mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku adalah wajib. Barang siapa yang tidak mengangkat tangannya, maka sholatnya batal. Ini adalah perkataan Al-Humaidi dalam salah satu riwayat dari Al-Auza'i. Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihatku salat. Hadis riwayat Bukhari. Mereka berkata, maka wajib bagi kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sebab beliau adalah orang yang menyampaikan apa yang dimaksudkan oleh Allah. Sedangkan mengucap takbir selain takbiratul ihram adalah sunnah menurut jumhurul ulama berdasarkan hadis tersebut. Ibnu Al-Qasim, sahabat Malik berkata, barang siapa yang tidak mengucap takbir selain takbiratul ihram, maksudnya dalam sholat sebanyak 3 kali. Lalu jika tidak mengucap takbir untuk keempat kalinya, maka dia harus sujud sahwi sebelum salam. Jika dia tidak sujud sahwi, maka batalah sholatnya. Jika dia lupa 1 atau 2 kali takbir, maka dia harus sujud sahwi juga. Namun jika dia tidak melakukannya, maka tidaklah mengapa. Diriwayatkan dari Malik bahwa tidak wajib sujud sahwi bagi orang yang lupa 1 kali takbir. Asbag bin Faraj dan Abdullah bin Abdul Hakam berkata, tidak wajib atas orang yang tidak bertakbir dalam sholat dari awal sampai akhir sesuatu pun apabila dia telah bertakbiratul ihram. Jika dia tidak mengucap takbir secara sengaja, maka dia harus sujud sahwi. Jika dia tidak sujud sahwi, maka tidak mengapa baginya. Tetapi tidak sepantasnya bagi seorang meninggalkan takbir secara sengaja. Sebab takbir termasuk salah satu sunnah salat. Jika dia tidak takbir, maka dia telah melakukan kesalahan. Walaupun tidak ada kewajiban apapun atasnya dan salatnya tetap sah. Imam Al-Qurtubi mengatakan inilah yang benar dan dipegang oleh ahli fikih dari mazhab Syafi'i, para ulama Kufah, sejumlah ahli hadis dan ahli fikih dari mazhab Malikiyah, selain orang yang berpendapat seperti Ibnul Qasim. Al-Bukhari menyebutkan dalam bab menyempurnakan takbir pada saat ruku dan sujud. Lalu dia menyebutkan hadis Mutarrif bin Abdullah. Dia berkata, aku dan Imran bin Husain pernah sholat di belakang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Apabila dia sujud, maka dia bertakbir. Apabila dia mengangkat kepala, maka dia bertakbir. Apabila bangkit dari rakaat kedua, maka dia bertakbir. Selesai sholat, Imran bin Husain memegang tanganku, lalu dia berkata, dia mengingatkanku dengan sholat Muhammad SAW. Atau dia berkata, dia sholat bersama kita dengan sholat Muhammad SAW. Al-Bukhari juga menyebutkan hadis Ikrimah. Ikrimah berkata, aku melihat seorang laki-laki di sisi makam.
Dia bertakbir setiap kali turun dan naik. Dan apabila dia berdiri dan duduk, maka aku beritahukan kepada Ibnu Abbas. Dia pun berkata, bukankah itu salat Nabi SAW? Lupakah kamu? Dengan bab ini Al-Bukhari menunjukkan bahwa takbir tidak harus dilakukan menurut mereka. Abu Ishaq Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Yazid bin Abi Maryam dari Abu Musa Al-Asy'ari. Dia berkata, Ali salat bersama kami pada hari perang Jamal dengan sebuah salat yang mengingatkan kami akan salat Rasulullah SAW. Dia bertakbir di setiap kali turun dan naik, berdiri dan duduk. Abu Musa berkata, mungkin kami melupakannya atau meninggalkannya secara sengaja. Al-Qurtubi kemudian mengatakan, apakah kamu melihat mereka mengulang salat? Bagaimana mungkin dikatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan takbir maka batalah salatnya? Semoga Allah memberi taufik. Lalu masalah yang ke-15, adapun tasbih dalam ruku dan sujud maka tidaklah wajib menurut jumhurul ulama. Jadi tasbih dalam ruku dan sujud ini tidaklah wajib menurut jumhurul ulama berdasarkan hadis yang sudah disebutkan di atas. Sementara Ishaq bin Rahawai menganggap tasbih itu wajib. Barang siapa yang meninggalkan tasbih maka dia harus mengulang salat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, fa'ammar ruku'u fa'adhimu fihi rabbi fa'adhimu fihi rabba azza wa jalla wa amma sujudu fajtahidu fid du'ai faqaminun ayyustajaba lakum. Jadi faqaminun ayyustajaba lakum. Adapun dalam ruku maka agungkanlah Tuhan, dan dalam sujud maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa, sebab sangat layak dia mengabulkan doa kalian pada saat itu. Hadis riwayat Muslim. Masalah yang ke-16. Adapun duduk dan tasyahud, membaca syahadat pada saat duduk tersebut, para ulama berbeda pendapat tentangnya. Malik dan sahabat-sahabatnya berkata, duduk pertama dan tasyahud pada duduk itu adalah sunnah. Sementara sekelompok ulama lain menganggap duduk pertama itu wajib. Mereka berkata, ini pengecualian di antara kewajiban-kewajiban surat lain dengan menggantinya dengan sujud seperti al-araya dari muzabanah dan qiraat. Dari sewa menyewa juga seperti berhenti setelah takbiratul ihram bagi orang yang mendapati imam dalam keadaan ruku. Mereka juga berdalih bahwa seandainya sunnah, maka orang yang sholat tidak batal jika sengaja meninggalkannya, sebagaimana tidak batal meninggalkan sunnah-sunnah sholat lainnya. Sementara orang-orang yang tidak mewajibkannya berdalih bahwa seandainya duduk dan tasyahud termasuk kewajiban sholat, niscaya orang yang lupa diwajibkannya untuk kembali melakukannya, sebagaimana seandainya dia lupa sujud atau ruku. Kemudian dia sujud karena lupa atau sujud sahwi, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan satu rakaat atau satu sujud lalu melakukannya. Dalam hadis Abdullah bin Ibnu Buhaina disebutkan bahwa Rasulullah SAW berdiri di antara dua rakaat dan lupa bertasyahud. Orang-orang berada di belakang beliau pun bertasbih agar beliau duduk, namun beliau tetap berdiri. Maka mereka pun berdiri. Sebelum selesai sholat, beliau sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Seandainya duduk tasyahud pertama itu wajib, maka tidak boleh ditinggalkan sama sekali, sebab semua kewajiban dalam sholat sama hukumnya, baik bila ditinggalkan karena lupa maupun sengaja. Para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum duduk terakhir dalam sholat. Berikut ini penjelasan yang dijelaskan dalam masalah ke-17. Ada 5 pendapat berkaitan tentang hukum duduk terakhir dalam sholat. Pendapat pertama, duduk terakhir adalah wajib. Tasyahud pada duduk tersebut adalah wajib dan salam juga wajib. Ulama yang berpendapat seperti ini adalah Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat. Abu Mus'ab juga menyebutkan pendapat ini dalam mukhtasarnya dari Malik dan ulama Madinah. Pendapat ini juga dikatakan oleh Daud. Asy-Syafi'i berkata, barang siapa yang meninggalkan tasyahud awal dan salawat kepada Nabi SAW, maka tidak perlu mengulang. Namun dia harus sujud sahwi karena meninggalkannya. Apabila meninggalkan tasyahud akhir secara sengaja atau lupa, maka dia harus mengulangnya. Mereka berdalih bahwa semua yang diterangkan Nabi SAW mengenai salat adalah wajib, kecuali ada dalil yang mengecualikannya. Rasulullah SAW bersabda, salatlah kalian seperti kalian melihatku salat. Pendapat yang kedua berkaitan dengan hukum tasyahud akhir, ya, berkaitan dengan hukum duduk terakhir dalam salat. Ya, itu adalah duduk terakhir
tasyahud pada duduk tersebut dan salam adalah tidak wajib. Seluruhnya adalah sunnah. Ini adalah pendapat sebagian ulama Basrah. Ini juga merupakan pendapat yang dipegang oleh Ibrahim bin Ulainah. Bahkan dia menegaskan dengan kias duduk terakhir pada duduk pertama. Karena itu, dia menyalahi jumhur ulama dan hanya dia yang berpendapat demikian. Namun, dia berpendapat bahwa harus mengulang bagi orang yang meninggalkan salah satu dari semua itu. Di antara dalil mereka yang berpendapat dengan pendapat kedua ini adalah hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila imam mengangkat kepalanya dari sujud kedua pada rakaat terakhir dalam salatnya, kemudian dia berhadas, maka salatnya sempurna. Namun hadis ini tidak sahih menurut Abu Umar. Kami telah menjelaskan hal ini dalam kitab Al-Muqtabis. Lafaz hadis ini juga hanya menggugurkan salam, bukan duduk tasyahud akhir. Lalu pendapat ketiga tentang hukum duduk tasyahud akhir. Sesungguhnya duduk terakhir sekadar membaca tasyahud adalah wajib. Sedangkan tasyahud dalam salam sendiri, sedangkan tasyahud dan salam sendiri bukan wajib. Ini dikatakan oleh Abu Hanifah, para sahabatnya dan sekelompok ulama Kuffah. Mereka yang memegang pendapat ketiga ini berdalil dengan hadis Ibnu Mubarak dari Al-Ifriqi Abdurrahman bin Ziyad. Namun hadis ini lemah. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian duduk di akhir salatnya lalu dia berhadas sebelum mengucap salam, maka salatnya sempurna. Ibnu Al-Arabi berkata terkait masalah ini, sebagian ulama kita menemukan dua pernyataan yang sama-sama lemah. Pertama, Abdul Malik bin Abdul Malik meriwayatkan bahwa barang siapa yang salam setelah 2 rakaat tanpa sadar, lalu dia tahu bahwa dia salam setelah 4 rakaat, maka salatnya sah. Sebenarnya ini adalah mazhab ahli Iraq. Kedua, termaktub dalam kitab-kitab kuno bahwa apabila imam berhadas sebelum tasyahud secara sengaja dan sebelum salam, maka sholat orang yang di belakangnya sah. Ini termasuk salah satu fatwa yang tidak perlu digubris, sekalipun banyak orang yang menyebutkannya. Lalu pendapat yang keempat tentang duduk terakhir dan salam adalah wajib, sedangkan tasyahud tidak wajib. Di antara orang yang mengatakan pendapat ini adalah Malik bin Anas dan para sahabatnya. Jadi bagi Malik, duduk terakhir dan salam adalah wajib, sedangkan tasyahud tidak wajib. Di antara yang mengatakan pendapat ini adalah Malik bin Anas dan para sahabatnya, dan Ahmad bin Hanbal dalam sebuah riwayat. Mereka berdalih dengan argumentasi bahwa tidak ada satupun zikir yang diwajibkan selain takbiratul ihram dan membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Lalu pendapat yang kelima, tasyahud dan duduk terakhir adalah wajib, sementara salam tidak wajib. Ini dikatakan oleh sekelompok ulama, di antaranya Ishaq bin Rohawai. Ishaq berdalil dengan hadis Ibnu Mas'ud ketika Rasulullah SAW mengajarkan tasyahud kepadanya. Beliau bersabda, apabila kamu telah selesai membaca tasyahud, maka sempurnakanlah salatmu dan kamu telah menunaikan apa yang wajib atasmu. Ad-Daraqutni berkata, sabda Rasulullah SAW, apabila kamu selesai dari ini membaca tasyahud, maka sempurnakanlah salatmu. Dianggap mudarraj. Jadi yang namanya mudarraj ya adalah hadis mudarraj adalah hadis yang perawinya menambahkan perkataan orang lain ke dalam matan hadis atau meriwayatkan sebagian atau seluruh hadis dengan sanad yang bukan sanad hadis tersebut. Nah, mudarraj ini ada dua macam. Pertama, mudarraj matan, yaitu hadis yang perawinya menambahkan perkataannya atau perkataan orang lain ke dalam matan hadis tanpa ada pemisah antara hadis dan perkataan tersebut, hingga pendengar mengira bahwa perkataan tersebut termasuk perkataan Rasulullah SAW. Ini adalah mudarraj matan. Yang kedua adalah mudarraj sanad, yaitu hadis yang diriwayatkan secara keseluruhan ataupun sebagian dengan sanad yang bukan sanad hadis tersebut. Ada 3 sebab hadis mudarraj. Yang pertama, perawi memiliki pendapat yang ingin dia kukuhkan dengan hadis yang disampaikannya. Dia menyebutkan pendapatnya lalu menyambungnya dengan dalilnya, yaitu hadis, tanpa ada pemisah, hingga pendengar mengira semua yang diucapkannya adalah hadis. Kedua, perawi menyimpulkan sebuah hukum dari hadis yang diriwayatkannya, dia menyebutkan kesimpulannya itu saat menyampaikan hadis dan sebelum selesai penyampaian hadis. Akhirnya pendengar mengira bahwa semua itu adalah hadis. Nah, ini ada 3 sebab hadis mudarraj. Lalu yang ketiga adalah perawi bermaksud menjelaskan sebagian lafaz yang ada di tengah matan hadis atau urun di akhirnya. Jadi itu yang salah satu atau penjelasan dari mudarraj. Nah, ini berkaitan dengan apabila kamu selesai dari membaca tasyahud, maka sempurnakanlah salatmu, yang dianggap mudarraj. Artinya ada tambahan dari perawinya. Nah, pelakunya adalah Zuhair. Lalu dia menyambungkannya dengan sabda Rasulullah SAW.
Syababah memisahkannya dari Zuhair dan menjadikannya sebagai perkataan Ibnu Mas'ud. Syababah sendiri adalah orang yang thiqah. Ghassan bin Rabi mengikuti sikap Syababah dalam hal ini. Dia menjadikan akhir hadis adalah perkataan Ibnu Mas'ud. Dia tidak menyebutkannya dari Rasulullah SAW. Masalah ke-18. Para ulama berbeda pendapat tentang salam. Ada yang mengatakan bahwa salam itu wajib dan ada yang mengatakan bahwa salam itu tidak wajib. Namun pendapat yang benar adalah wajib berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha dan hadis Ali radhiyallahu anhu. Hadis Ali diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail dari Muhammad bin Hanafiyah dari Ali radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, miftahus salati tuhur wa tahrimu hat takbir wa tahlilu hat taslim. Jadi kunci salat adalah bersuci, haram atau maksudnya permulaan sesuatu menjadi haram dalam salat. Salat adalah takbir. Jadi haram salat adalah takbir, maksudnya adalah permulaan sesuatu menjadi haram dalam salat adalah takbir dan penghalalnya atau penutup salat adalah salam. Ini hadis adalah hadis riwayat Abu Dawud ya, yang juga diriwayatkan Ibnu Majah dan Ad-Daraqutni. Kemudian juga dari Hakim dan Ahmad bin Hambal dalam Al-Musnadnya. Kemudian hadis ini merupakan dasar pada kewajiban takbir dan salam. Tidak dapat diganti dengan selain keduanya, sebagaimana bersuci tidak dapat diganti dengan yang lain menurut kesepakatan para ulama. Abdurrahman bin Mahdi berkata, seandainya seseorang membuka sholatnya dengan 70 nama Allah dari nama-nama Allah, tetapi dia tidak bertakbir, takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Jika dia berhadas sebelum salam, maka sholatnya tidak sah. Ini membuktikan bahwa Abdurrahman bin Mahdi menganggap sahih hadis Ali radhiyallahu an. Abdurrahman bin Mahdi sendiri adalah seorang imam dalam ilmu hadis dan ilmu yang membedakan hadis yang sahih dari hadis-hadis yang cacat. Cukuplah bagimu dengannya. Sementara itu para ulama juga berbeda pendapat tentang kewajiban mengucap takbiratul ihram ketika memulai salat, yakni sebagai berikut. Ini masuk ke dalam masalah yang ke-19. Ibnu Syihab Az-Zuhri, Sa'id bin Musayyib, Al-Auza'i, Abdurrahman dan sekelompok ulama lainnya berkata, takbiratul ihram bukan wajib. Diriwayatkan dari Malik tentang makmum. Apa yang menguatkan pendapat ini? Namun yang benar dari mazhab Malik adalah takbiratul ihram itu wajib dan termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Inilah yang benar dan inilah pendapat jumhur ulama. Semua orang yang menyalahi pendapat ini berarti menyalahi sunnah. Lalu masalah ke-20 adalah para ulama berbeda pendapat tentang lafaz yang dengannya seorang masuk dalam salat. Malik, para sahabatnya dan jumhur ulama berkata tidak sah kecuali takbir. Takbir tidak dapat diganti dengan tahlil, tasbih, ta'zim dan tahmid. Ini juga adalah pendapat ahli Hijaz dan mayoritas ulama Irak. Menurut Malik tidak sah kecuali dengan Allahu Akbar. Tidak boleh yang lain. Seperti inilah yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i. Dia juga menambahkan bahwa boleh dengan Allahu Akbar, Allahu Al-Akbar, dan Allahu Al-Kabir. Nah, Imam Syafi'i menambahkan boleh Allahu Akbar, Allah Al-Kabir. Dari Malik adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW selalu membuka salat dengan takbir dan bacaannya Alhamdulillahirabbil alamin. Juga hadis Ali radhiyallahu an, dan permulaan yang menyebabkan suatu haram dalam salat adalah takbir. Juga hadis tentang orang-orang Arab Baduy lalu dia bertakbir. Dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ali bin Muhammad At-Tanafasi menceritakan kepada kami. Keduanya berkata, Abu Usama menceritakan kepada kami, dia berkata, Abdul Hamid bin Ja'far menceritakan kepadaku, dia berkata, Muhammad bin Amru bin Ahbab menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Abu Humaid As-Sa'idi berkata, apabila hendak melakukan salat, Rasulullah SAW selalu menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan beliau lalu berucap Allahu Akbar. Ini merupakan naus yang sangat tegas dan hadis yang sahih tentang penentuan lafaz takbir. Ya, jadi mengucapkannya adalah Allahu Akbar. Abu Hanifah berkata, jika seseorang membuka salat dengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka boleh. Jika dia berucap Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku, maka ini tidak boleh. Ini juga dikatakan oleh Muhammad bin Hasan. Jadi Abu Hanifah mengatakan bahwa jika seorang membuka salat dengan la ilaha illallah itu boleh. Yang tidak boleh adalah mengucapkan Allahumma ghafirli. Allahumma ghafirli.
Abu Yusuf berkata tidak boleh apabila dia mampu mengucapkan takbir. Hakan bin Utaibah berkata apabila seorang berzikir menyebut nama Allah sebagai ganti takbir maka boleh. Abu Hanifah berkata boleh mengucap takbir dalam bahasa Persia sekalipun dia mampu mengucapkan dannya dalam bahasa Arab. Namun Ibnu Al-Munzir berkata tidak boleh sebab itu menyalahi apa yang dilakukan oleh kaum muslim dan menyalahi apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umat beliau. Kami tidak mengetahui ada orang yang menyetujui apa yang dikatakannya. Wallahu alam. Jadi ada perkataan Sajari Abu Hanifah yang mengatakan boleh dipergunakan dengan bahasa Persia. Ya, Abu Hanifah ini kan orang Persia, ya. Jadi pemikirannya agak-agak sedikit dia rasionalitas. Ya, kita paham di Persia seperti apa latar belakang kehidupan Abu Hanifah, maka wajar kalau memiliki pendapat yang demikian yang walaupun bertentangan dengan pendapat jumhur ulama. Lalu masalah yang ke-21. Umat Islam sepakat akan kewajiban niat ketika takbiratul ihram. Kecuali ada satu riwayat yang diriwayatkan dari sebagian sahabat kami. Insyaallah akan datang penjelasannya. Hakikat niat adalah mendekatkan diri kepada Tuhan yang memerintahkan suatu perbuatan menurut cara yang diperintahkan. Ibnu Al-Arabi berkata, asal pada setiap niat adalah mengukuhkannya bersama dengan perbuatan, atau sebelum itu dengan syarat beriringan. Jika terdahulu niat lalu muncul kelupaan dan saat itu terjadi percampuran pada ibadah, artinya melakukan perbuatan lain, maka itu bukan disebut niat. Sebagaimana bukan disebut sebagai niat apabila niat itu dikukuhkan setelah terjadi percampuran pada suatu perbuatan. Namun diberikan keringanan, rukhsah mendahulukan niat pada puasa, karena begitu berat terus mengukuhkannya bersama dengan awal puasa. Ibnu Al-Arabi berkata, Abul Hasan Al-Qura'i berkata kepada kami saat berada di Sagar Asqalan. Aku pernah mendengar Imamul Haramain berkata, seseorang harus menghadirkan niat ketika melakukan sholat dan memfokuskan hati pada pencipta dan penciptaan alam juga kenabian, hingga fokusnya sampai kepada niat sholat. Hal itu tidak membutuhkan waktu yang lama, akan tetapi itu dapat dilakukan dalam waktu sekejap, seperti melatih onta membutuhkan waktu yang lama, namun mengingatkannya dengan apa yang sudah terlatih hanya sekejap. Di antara niat yang sempurna, bahwa niat itu beriringan dengan pelaksanaan sholat. Namun karena hal itu sulit, syariat membolehkan hanya sampai pertengahan. Aku pernah mendengar guru kami Abu Bakar Al-Fihri berkata di Masjid Al-Aqsa. Muhammad bin Sahnun berkata, aku melihat ayahku Sahnun terkadang sudah menyempurnakan sholat namun dia kembali mengulangnya. Maka aku pun bertanya kenapa, dia menjawab, aku kehilangan niat di tengah-tengah sholat. Oleh karena itulah aku mengulang sholat. Kemudian Al-Qurtubi berpendapat bahwa inilah beberapa hukum salat. Hukum-hukum salat lainnya akan dijelaskan pada tempatnya dalam kitab ini dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Akan datang penjelasan tentang ruku, salat jamaah, kiblat dan segera melakukan salat pada waktunya. Sedangkan tentang salat khauf, takut atau dalam keadaan perang, insyaallah akan dijelaskan sebagiannya pada penjelasan surat ini. Akan datang juga tentang salat qasar dan penjelasan salat khauf lainnya pada penjelasan surat An-Nisa. Sedangkan waktu-waktu salat akan datang pada penjelasan surat Hud, Subhana, Al-Isra dan Ar-Rum. Salat malam pada penjelasan surat Al-Muzammil, surat sujud tilawah pada penjelasan surat Al-A'raf, dan sujud syukur pada penjelasan surat Sad. Semuanya akan dijelaskan pada tempatnya insya Allah. Lalu masalah ke-22. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mimma razaqnahum yunfiqun," dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Razaqna artinya kami berikan kepada mereka. Artinya kami berikan kepada mereka. Rezeki menurut ahli sunnah adalah apa yang dapat dimanfaatkan, baik halal maupun haram. Berbeda dengan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa yang haram bukan rezeki, sebab tidak boleh dimiliki dan Allah tidak boleh memberi rezeki yang haram. Allah hanya memberi rezeki yang halal, apalagi kata rezeki tidak digunakan kecuali untuk makna milik atau memiliki. Mu'tazilah juga berkata, seandainya seorang anak hidup bersama para pencuri dan tidak ada yang dimakannya kecuali apa yang diberikan oleh para pencuri tersebut sampai dewasa, kuat dan menjadi pencuri juga, kemudian juga melakukan perbuatan mencuri dan makannya sampai ajal menjemputnya, maka sesungguhnya Allah tidak pernah memberi rezeki kepada anak tersebut, sebab dia tidak boleh memilikinya. Dia meninggal dunia dan tidak pernah makan sedikit pun dari rezeki Allah Azza wa Jalla. Ini jelas salah. Dalil akan kesalahannya adalah seandainya rezeki itu maknanya memiliki, tentu bayi bukan orang yang diberi rezeki. Begitu juga binatang yang mencari makan di padang Sahara dan anak-anak binatang ternak yang menyusuk pada induknya. Sebab air susu induknya milik pemilik induknya, bukan milik induknya. Jadi ini pendapat yang mengatakan bahwa rezeki itu adalah sesuatu yang hanya rezeki yang baik saja. Jadi kalau yang tidak baik bukan rezeki. Nah,
Ini dikatakan oleh Al-Qurtubi bahwa salah, ya. Ini jelas-jelas salah. Artinya seandainya rezeki itu maknanya memiliki, tentu bayi bukan orang yang diberi rezeki. Ya, begitu juga binatang yang mencari makan di padang sahara dan anak-anak binatang ternak tersebut yang menyusu kepada induknya, sebab air susu induknya milik pemilik induknya, bukan milik induknya. Ketika umat sepakat bahwa bayi, anak binatang ternak, dan binatang-binatang lainnya diberi rezeki dan Allah Azza wa Jalla lah yang memberikan rezeki pada mereka, sekalipun mereka tidak memilikinya. Salah satu rezeki untuk mereka itu adalah makanan. Dan karena umat juga sepakat bahwa budak laki-laki dan perempuan adalah orang-orang yang diberi rezeki. Dan Allah Azza wa Jalla lah yang memberi rezeki kepada mereka sekalipun mereka tidak memiliki, maka dapat dipastikan bahwa rezeki itu adalah apa yang telah kami katakan, bukan apa yang telah mereka katakan. Di antara dalil yang menegaskan bahwa tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Azza wa Jalla adalah firman-Nya. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Surat Al-Fatir, surat Fatir ayat ketiga. Kemudian firman-Nya Allah juga, innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah dialah Maha pemberi rezeki yang punya kekuatan lagi sangat kokoh. Dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Allahi rizquha wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberikan rezekinya. Ini sudah jelas Allah Azza wa Jalla adalah yang memberikan rezeki sebenarnya, sedangkan anak Adam memberi rezeki pada lahir saja atau hanya sebagai perantara. Selain itu, kepemilikan anak Adam tidak mutlak sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam penjelasan surat Al-Fatihah. Bahkan dia sebenarnya adalah orang yang diberi rezeki, seperti binatang yang tidak memiliki apa-apa. Kesimpulannya, apabila sesuatu itu diizinkan dalam mempergunakan atau mengambilnya, maka secara hukum itu adalah rezeki yang halal. Dan apabila sesuatu tidak diizinkan, maka secara hukum itu adalah rezeki yang haram. Namun semuanya adalah rezeki. Sebagian ulama menyimpulkan dari firman Allah Azza wa Jalla, "Kulu min rizqi rabbikum washkurulah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur." Makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Surat Saba ayat 15. Bahwa penyebutan ampunan dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa rezeki itu terkadang ada yang haram. Ke-23 masalah ini adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ar-rizq adalah bentuk masdar kata dari razaqa yarzuqu razqan. Razaqa yarzuqu razqan dan rizqan. Bentuk jamaknya adalah arzaq. Ar-rizq maknanya ada al-afa, pemberian. Ar-raziqiyah adalah pakaian katan, pakaian terbuat dari pohon rami. Irtazaqa al-jundu, para tentara mengambil gaji mereka. Ar-razkah, satu kali. Demikianlah dikatakan oleh ahli bahasa. Ya, ini dalam lisanul Arab disebutkan demikian. Ibnu As-Sikit berkata, ar-rizq dalam bahasa Ajdi Syanu'ah adalah asyukr, syukur. Mana seperti ini juga terdapat dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Artinya syukur kalian adalah pendustaan. Seseorang berkata, razaqani, artinya dia bersyukur, berterima kasih kepadaku. Kemudian masalah ke-24 adalah firman Allah Azza wa Jalla, yunfiqun, yunfikun, ay maknanya adalah yukhrijun, mengeluarkan. Infak adalah mengeluarkan harta dari tangan. Contoh, nafaqah al-bai, artinya keluar dari tangan penjual kepada pembeli. Nafaqat ad-dabah, artinya ruhnya keluar. Al-munafik, karena dia keluar dari iman, atau iman keluar dari hatinya. Jadi al-munafik itu karena dia keluar dari iman atau iman keluar dari hatinya. Kemudian nafaqo azad, artinya bekal telah habis dan telah dipergunakan oleh pemiliknya. Jadi kalau disebut orang munafik berarti adalah orang yang keluar dari iman atau iman dah keluar dari hatinya, maka disebut munafik. Kemudian anfaqo al-kaum, artinya bekal mereka telah habis. Ya, contohnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, idal amsaktum khasyatal imlak. Ida la amsaktum khasyatal imlak. Niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya. Idal la amsaktum khasyatal infaq. Niscaya perbendaharaan itu kamu tahan
karena takut pembelanjaannya. Kalimat al-infaq. Lalu masalah yang ke-25, para ulama berbeda pendapat tentang maksud infak atau nafkah di dalam ayat. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah zakat wajib. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas sebab sebanding dengan sholat. Ada lagi yang mengatakan bahwa maksudnya adalah nafkah suami kepada istri. Ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Sebab itu adalah nafkah yang paling utama. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajral ladzi anfaqtahu ala ahlika. Satu dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu nafkahkan dalam memerdekakan budak, satu dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, dan satu dinar yang kamu nafkahkan kepada istrimu lebih besar pahalanya satu dinar yang kamu nafkahkan kepada istrimu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Nanti dibahas dalam bab tentang pembahasan zakat. Kemudian diriwayatkan dari Sauban, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Abdullu dinarin yunfiquhur rajul, dinarun yunfiquhu ala iyali, wa dinarun yunfiquhur rajul ala dabati fi sabilillah, wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Dinar paling utama yang dinafkahkan oleh seseorang adalah dinar yang dinafkahkan seseorang kepada keluarganya. Dinar yang dinafkahkan seseorang pada kendaraannya di jalan Allah, dan dinar yang dinafkahkan seorang kepada para sahabatnya di jalan Allah. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Abu Qilabah berkata, beliau memulai dengan keluarganya. Kemudian Abi Qilabah berkata lagi, siapa yang lebih besar pahalanya daripada seseorang yang memberi nafkah kepada keluarganya yang masih kecil agar kebutuhan mereka terpenuhi, atau Allah memberi manfaat kepada mereka dan mencukupi mereka dengan sebab nafkah itu. Ada juga yang mengatakan bahwa maksud nafkah di dalam ayat adalah sedekah sunnah, diriwayatkan dari Dhahak, dengan pertimbangan bahwa zakat tidak disebutkan kecuali dengan lafaz zakat juga. Apabila disebutkan dengan lafaz selain zakat, maka bisa jadi maksudnya adalah zakat wajib dan zakat sunnah. Apabila disebutkan dengan lafaz infak, maka tidak lain artinya kecuali zakat atau sedekah sunnah. Dhahak berkata, nafkah adalah kurban yang dengannya orang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, hingga turun kewajiban sedekah dalam surat Bara'ah, surat At-Taubah. Ada juga yang mengatakan bahwa nafkah di dalam ayat maksudnya adalah hak-hak wajib pada harta selain zakat. Sebab ketika Allah mengiringkan infak dengan salat yang mana maksudnya adalah salat wajib, maka infak itu adalah infak wajib. Ketika Allah menggunakan lafaz selain zakat untuk makna infak wajib, maka maksudnya adalah kewajiban lain pada harta selain zakat. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya umum, dan inilah yang benar. Sebab ungkapan itu ditempatkan pada ungkapan muji perbuatan, menginfakkan apa yang telah diberikan Allah, dan apa yang diinfakkan itu tidak lain kecuali dari yang halal. Jadi maksud ayat adalah mereka memberikan apa yang diharuskan oleh syariat daripada zakat dan lainnya. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah iman dengan yang gaib sebagai kewajiban hati, mendirikan sholat sebagai kewajiban fisik, dan menafkahkan apa yang telah diberikan kepada mereka sebagai kewajiban yang terkait dengan harta. Sebagian ulama mutaqaddimin, utama yang terdahulu, berkata dalam takwil firman Allah Azza wa Jalla, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kamu anugerahkan kepada mereka, maksudnya dari apa yang telah kami ajarkan kepada mereka. Mereka pun mengajarkannya kepada orang lain. Ini diceritakan oleh Abu Nasr Abdurrah bin Abdul Karim Al-Qushairi. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari surat Al-Baqarah ayat ketiga ini, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa adalah dia beriman kepada yang gaib. Kemudian dia menegakkan salat. Kemudian menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan kepadanya. Nah, dari ayat yang ketiga ini, kita bisa ngambil kesimpulan bahwa yang pertama, kita harus percaya kepada yang gaib, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kepada makhluk-makhluk lain yang tidak tampak tetapi ada, seperti misalnya jin.
atau sesuatu kejadian-kejadian yang belum terjadi. Contohnya adalah hari kiamat, hari akhirat, surga dan neraka. Itu adalah iman. Kita meyakini dengan sepenuh keyakinannya, keyakinan hati kita harus mantap dan percaya bahwa kita iman kepada hal-hal yang gaib. Kemudian, kita bisa melihat diumpamakan keimanan itu adalah seperti kita terhembus dengan hembusan angin. Kita tidak bisa melihat bentuknya angin seperti apa, tetapi kita akan merasakan adanya angin tersebut. Nah, seperti inilah iman seharusnya. Kita tidak bisa melihat Allah secara langsung dengan mata kepala kita sendiri. Kita tidak pernah bisa melihat misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup kita. Tetapi kita memiliki iman, maka kewajiban kita adalah kita merasakan adanya lahirnya Allah di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam diri kita, di dalam setiap gerak langkah kita. Begitupun kita menganggap, kita menghadirkan Rasulullah SAW dalam hidup dan kehidupan kita dengan kita melakukan akhlak-akhlak yang baik dan mengikuti teladan-teladan beliau. Karena beliau ini adalah suri tauladan yang baik. Jadi Rasulullah SAW ini adalah contoh yang baik. Jadi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka ada uswah hasanah, ada akhlakul karimah yang baik yang bisa kita ikuti. Nah, berarti kita mengimani beliau walaupun kita tidak pernah bertemu dengan beliau. Lalu yang kedua adalah menegakkan sholat. Menegakkan sholat pada dasarnya bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah maksudnya. Tetapi sholat itu pada dasarnya adalah itulah kebutuhan kita. Karena kita butuh dengan sholat, karena sholat inilah sebagai fasilitas kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sangat pantas kalau kita menegakkan sholat dalam hidup dan kehidupan kita. Bukan hanya itu saja, ketika sholat dimaknai dengan doa, maka seluruh hidup kita pada dasarnya adalah harus dengan sholat. Artinya dengan penuh dengan doa. Ketika kita beraktivitas, maka harus diiringi dengan doa. Minimal kita membaca basmalah. Karena dengan basmalah inilah, ini ada intinya lah doa. Maka dengan basmalah inilah, kemudian pada dasarnya kita menyandarkan apa yang kita lakukan kepada Allah, dan meyakini bahwa Allah akan memberikan perlindungan dan pertolongan atas apa yang kita lakukan. Lalu yang ketiga adalah kita menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Terutama kita menafkahkan untuk keluarga kita, untuk famili kita, untuk sanak famili kita, untuk istri kita dan anak kita. Dan tidak lupa pula kita bersedekah terhadap orang-orang lain. Yang sedekah kita berikan adalah berdasarkan apa-apa yang kelebihan yang kita miliki. Jangan lupa atas zakat juga kita harus tunaikan. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan ketiga hal tersebut, yakni kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hal-hal yang gaib, hal-hal yang ditetapkan oleh Allah walaupun kita tidak dapat melihatnya secara langsung, tetapi kita yakin akan keberadaannya. Lalu mudah-mudahan kita pun mampu mendirikan sholat kita. Jadi sholat yang 5 waktu yang wajib atau sholat-sholat sunnah, kita senantiasa istiqamah, kita mampu melakukan sholat secara khusyuk. Kemudian kita pun mampu untuk berbagi, memberikan sebagian kelebihan harta atau kelebihan rezeki yang diberikan Allah kepada kita untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan dan kekurangan. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.